Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Kita lanjutkan pembahasan usul tafsir. Dan alhamdulillah kita tinggal menyisakan 3 bab lagi, 3 pembahasan dalam kitab ini, dan semoga Allah berikan kemudahan kita untuk mengkhatamkan. Naam. Baik. Kita masuk bab yang baru. Qala al-musannif rahimallahu taala al-Israiliyat. Al-Israiliyat. Jadi Al-Israiliyat adalah kisah-kisah yang datang dari Bani Israel, ya. Bagaimana hukum kisah-kisah tersebut, apakah boleh kita terima atau kita tolak atau bagaimana? Insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh di sini. Al-Israiliyat, ya, adalah al-ikhbaru al-manqulatu an Bani Israel. Adalah khobar-khobar al-akhbar, khobar-khobar al-manqulatu yang dinukil an Bani Israel, dari Bani Israel. Nah, jadi itu makna Israiliyat, ya, khobar-khobar yang dinukil dari Bani Israel. Minal Yahudi wa huwa aksar, dari kalangan orang-orang Yahudi, ya, Bani Israel itu ada 2, yaitu pertama dari kalangan orang-orang Yahudi, wa huwal aktsar, dan inilah yang paling banyak penukilannya, yaitu dari kalangan Yahudi. Au min an-Nasara, au minan Nasara, atau dari Nasara, ya, dari orang Nasrani. Ya, karena mereka juga termasuk Bani Israel, ya. Jadi Bani Israel itu adalah Yahudi dan Nasara. Ya, karena Nabi Isa alaihissalam mengatakan apa? Ya idz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Ingatlah ketika Isa bin Maryam mengatakan, ya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku Rasul Allah kepada kalian. Ya, jadi Nasara itu termasuk Bani Israel. Namun yang Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat ini yang banyak dinukil adalah dari kalangan Yahudi. Wa tanqasimu hadhil akhbar, dan terbagi hadhil akhbar, kisah-kisah ini, khobar-khobar ini, ila salasati anwa'in, kepada 3 macam. Jadi kisah-kisah atau bagaimana kita menyikapi kisah dari Bani Israel, kisah yang diceritakan atau dinukil dari orang-orang Yahudi, bagaimana kita mensikapinya? Ada 3 di sini kata Syekh. Al-awwal, yang pertama, ma aqarruhul Islamu, apa-apa yang aqarra, menetapkannya al-Islam. Maksudnya kisah-kisah yang ditetapkan kebenarannya oleh Islam, ya. Wa syahida bisidqihi, dan Islam mempersaksikan bisidqihi, tentang kebenaran kisah tersebut. Maka fahuwa haqqun, maka kisah ini adalah apa? Hak, benar. Jadi kalau datang kisah dari Bani Israel dan ternyata memang ditetapkan Al-Quran dan hadis menetapkan benar kisah tersebut, maka kita terima. Kita terima karena yang menetapkan adalah Islam. Maksudnya di sini adalah Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Kita terima itu, dari meskipun datang dari Bani Israel atau dari Yahudi atau dari Nasara, tetap kita terima selama ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah, contohnya, misaluhu, contoh dari kisah Israiliyat yang dibenarkan oleh Al-Quran, dibenarkan oleh Nabi SAW. Ma rawahu al-Bukhari, apa yang diriwayatkan, yang telah meriwayatkannya Al-Imam Al-Bukhari, wa ghairuhu, dan selain beliau,
An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, jaa habrun, datang seorang habrun, yaitu seorang alim dari Bani Israel, ya. Jadi Bani Israel orang alimnya disebut habrun. Minal ahbar, dari diantara orang-orang alim, ya. Habrun mufrad, al ahbar itu apa? Jamaknya. Datang seorang alim dari Bani Israel di antara orang-orang alimnya mereka, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan orang ini mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya, mereka tidak mengakui kenabian dan kerasulan Rasulullah, makanya mereka tidak memanggil wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, tapi mereka memanggil dengan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, wahai Muhammad, inna najidu, sesungguhnya kami mendapati, ya, annallaha, bahwasanya Allah, yaj'alu, menjadikan, as-samawat, langit-langit, ala isba'in, di satu jari, wal ardina ala isba'in, dan bumi, ya, yang 7 lapis itu, isba'in, di satu jarinya. Jadi langit itu yang 7 lapis di satu jari Allah, kemudian bumi yang 7 lapis ini di satu jari Allah. Wasyajaru ala isba'in, dan pohon di satu jarinya. Wal ma'a watharu ala isba'in, dan air dan hewan-hewan di satu jari. Wasairul khalaiqi, dan seluruh makhluk, ala isba'in, di satu jari. Subhanallah, ya. Maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada di satu jari Allah, ya. Apa yang kita lihat besar ini, apa yang sering kita besarkan, dunia dan isinya, yang sering membuat kita ta'ajub, ini teramat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kata orang Yahudi tadi. Fayaqul, dan Allah berfirman, ini masih sambungan perkataan orang Yahudi tadi, ya. Anal malik, akulah raja, akulah penguasa, akulah sang maharaja, akulah sang penguasa. Nah, ini orang alim Yahudi ini mengkhabarkan, ya, pengetahuan mereka tentang hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan khabar dari orang Yahudi, berarti termasuk Israiliyat. Nah, fadhahika, maka Nabi tertawa. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta badat, sampai tampak, badat itu tampak, nawajidhuhu, gigi gerahamnya, itu yang di depan ini. Berarti memang tertawa sampai kelihatan gigi beliau. Ya, beliau tertawanya paling maksimal kelihatan giginya. Dia tidak kelihatan isi mulutnya, ini apanya ini, lidah anak ini, sampai kalau kita kan hahaha itu tak buka, sampai lidah anak dapat lihat, tenggorokan dapat lihat, lubang tenggorokan dapat lihat. Beliau kalau tertawa yang paling maksimal beliau ketika senang, itu paling yang tampak gigi geraham, ya, di sini depan ini. Tertawa Nabi mendengarkan orang Yahudi ini. Kenapa beliau tertawa? Kata Ibnu Mas'ud, tasdiqan, ya. Tasdiqan ini menasab sebagai apa? Maf'uli ajli. Itu. Kenapa Nabi tertawa? Tasdiqan, dalam rangka membenarkan. Itu liqaulil habri, liqaulil habri, perkataan al-habr tadi, orang alim tadi. Nabi tertawa membenarkan. Ya, berarti Nabi terima, Nabi benarkan. Ya, ini maksudnya ditetapkan oleh Islam, begitu. Tsumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, ya. Tidak memberikan hak Allah, ya. Itu orang-orang musyrik. Wal ardu jami'an, padahal bumi ini semuanya, qabdatuhu yaumal qiyamah, Allah genggam pada hari kiamat. Was samawatu matwiyatun biyaminih, dan langit-langit matwiyatun, digulung dengan tangan kanannya. Kecil sekali. Tapi kita orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah.
Yang mereka agungkan sembahan-sembahan mereka yang sangat kecil. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nah ini, jadi ayat ini membicarakan tentang orang-orang musyrik, karena Allah menutup Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi atas apa yang mereka persekutukan dengannya. Jadi orang yang mensekutukan Allah itu pada dasarnya dia tidak mengagungkan Allah. Apa yang diagungkan? Sembahannya, berhalanya. Padahal semua ini, bumi dan isinya, langit itu Allah gulung dengan tangan kanannya pada hari kiamat. Lalu mana? Itu artinya mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Coba kalau antum renungkan, subhanallah, apa yang antum mau besarkan di dunia ini? Tidak ada, kecil sekali di hadapan Allah. Berhala-berhala, hatta para nabi kecil kalau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat tidak ada, kecil. Coba antum renungkan, kita renungkan bersama betapa langit bumi yang kita lihat luas ini kecil sekali. Allah gulung dengan satu tangannya, ya, ada di satu jari-jari tangan Allah Subhanahu wa taala. Terus antum atau orang musyrik itu mengagungkan berhala-berhala mereka melebihi mengagungkan Allah. Nah, kecil. Nah, jangan takut, ya. Ketika kita membaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semuanya permasalahan hidup yang kita hadapi itu kecil. Allah mudah menyelesaikannya. Ya. Kita tinggal bertakwa kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita kan sering menganggap besar sesuatu. Coba bayangkan, baca ayat ini. Kecil segala sesuatu itu di hadapan Allah, kecil. Termasuk masalah kita. Kalau kita terkadang hidup ini banyak masalah, kecil, kita yang menganggapnya besar. Nah, ya, tapi intinya di sini, ya, Nabi SAW membenarkan orang Yahudi tadi. Nah, berarti ini Israiliyat yang dibenarkan oleh Islam. Aqarrahul Islam, kata Syekh. Nah, seperti ini kita terima, kita benarkan. Itu sikap yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, jenis Israiliyat yang kedua, ma angkarahu al-Islam, apa yang angkara, mengingkarinya, al-Islam, Islam, ya, maksudnya diingkari oleh Allah dan Rasulnya. Wa syahida, dan Islam mempersaksikan bikadzibihi, atas kedustaan kisah itu, berita itu, fahuwa batil, maka apa? Kisah tersebut batil, dusta, bohong, tidak boleh kita benarkan. Jadi kisah yang jelas-jelas ditolak oleh Islam dari Bani Israel itu adalah batil, kita tolak. Misaluhu, contohnya sekarang, ma rawahu al-Bukhari, apa-apa yang telah meriwayatkannya al-Imam Bukhari, an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, ya, kanat al-yahudu taqul, ya, biasanya orang Yahudi itu mengatakan, ya, orang Yahudi ini mengatakan, idza jama'aha, jika mereka mempergauli istrinya, atau apabila seorang mempergauli istri, ya, jama' di situ ya jima', mempergauli, min waraiha, dari bagian dari arah belakangnya, ja'al waladu ahwal, maka akan datang seorang anak, maksudnya akan lahir seorang anak dalam keadaan ahwal, juling. Kalau bahasa orang juling itu apa? Iya, mata scale. Mata scale, ya. Jadi orang Yahudi pakai kepercayaan, kata Jabir, kalau menggauli istri dari belakang, ya, tetap dari farjinya, dari kemaluannya, tapi dari arah belakang, ya. Suka nikah semua ya, yang belum menikah jauh Ustaz banyak membayangkan. Itu kata orang Yahudi, matanya nanti juling, ya, seperti itu. Maka gara-gara perkataan mereka ini, gara-gara akidah kepercayaan orang-orang Yahudi yang batil ini, maka turunlah fanazalat, maka turunlah firman Allah membantah tadi, nisaukum hathul lakum. Lihat, Allah menggambarkan dengan kiasan yang sangat bagus dan juga sangat tepat. Nisaukum, istri-istri kalian, hathul lakum, adalah ladang, bercocok tempat, bercocok tanam kalian. Fa'atu harthakum anna syi'tum, maka datangilah ladang kalian dari mana saja kalian kehendaki.
Ya kebun kita terserah antum mau tanam dari belakang, dari muka, dari atas, dari bawah terserah. Ya. Anak-anak jangan lupa pikir sudah orang-orang tua urusan ini. Ya ini syekh apa ini ilmu ini ya ilmu harus disampaikan. Ya Al-Baqarah 223 Allah bantah ya. Tidak ada itu seperti itu, keyakinan seperti itu. Ya. Terserah tapi tetap dari kubulnya. Ya, tidak yang diharamkan cuma ya dari ya dubur itu tidak boleh haram, tapi kalau dari kubul adapun arahnya terserah ya. Allah memudahkan ya. Allah gambarkan seperti kebun ya. Antum tanam nilam dari sini dulu, dari sana dulu, dari kiri kanan terserah. Naam. Ini contoh Israiliyat yang dibantah langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an. Naam. Kita tidak boleh percaya. Dan karena para sahabat muhajirin, sahabat Ansor kan yang di Madinah kan, mereka kan hidup bertetangga dengan orang Yahudi, 3 suku Yahudi, ya, Bani Nadir, ya, Quraidah dan Qainuqa. Sehingga ini mereka percaya. Sahabat Ansor percaya dengan kisah sebelum datang Nabi SAW. Mereka percaya. Makanya ketika datang sahabat muhajirin dari Makkah, ya, yang mereka disebutkan mereka biasa mempergauli istri dari belakang. Ketika mereka datang ke Madinah dan menikah dengan wanita-wanita Madinah, mereka wanita-wanita Madinah ini tidak mau didatangi dari belakang karena mereka percaya dengan perkataan orang Yahudi ini, kepercayaan orang-orang Yahudi ini. Maka Allah bantah dengan hal ini, ya. Tidak akan juling, ya. Naam. Baik, kita lanjut saja. Jenis yang ketiga, malam yuqirrahu al-Islam walam yunkirhu. Apa-apa atau khobar-khobar Israiliyat yang lam tidak yuqirrahu, menetapkannya al-Islam, walam yunkirhu, dan juga tidak diingkari. Nah, jadi ini tidak tahu ya, Islam tidak menetapkan membenarkan kisah ini dan juga tidak mengingkarinya. Nah, bagaimana ini? Fayajibu, kata Syekh, maka wajib kalau kita mendapati kisah-kisah ini at-tawaqqufu fihi, kita tawakuf, kita berhenti. Artinya kita juga ikut sikap seperti itu, kita tidak benarkan dan kita tidak dustakan. Tawakuf saja. 5 rawahu al-Bukhari, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kana ahlul kitabi, ya, dahulu ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara, yaqra'una Taurata, mereka membaca At-Taurah, kitab mereka At-Taurat, bil Ibraniyati, dengan bahasa Ibrani. Ya, jadi mereka baca Taurat dengan bahasa Ibrani. Dan orang-orang Arab tidak tahu bahasa Ibrani, ya kan? Wa yufassirunaha bil Arabiyyati li ahli Islam. Wa yufassirunaha, dan mereka mentafsirkan ya Taurat mereka bil Arabiyah, dengan bahasa Arab. Jadi mereka baca di hadapan orang li ahli Islam, kepada orang-orang Islam. Jadi orang Yahudi ini mereka membaca Taurat di hadapan orang-orang Islam, para sahabat waktu itu tentu dengan bahasa Ibrani. Para sahabat kan nggak paham, nggak ngerti. Terus mereka tafsir, setelah mereka baca, mereka tafsirkan kepada, mereka sampaikan pada sahabat tafsirnya dengan bahasa Arab, begitu. Mereka terjemahkan dan mereka tafsirkan dengan bahasa Arab. Nah, ini. Faqala, maka mengetahui hal ini, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, la tusaddiqu ahlal kitab, janganlah kalian benarkan ahlul kitab. Ya, dari tafsir yang mereka sampaikan itu jangan kalian benarkan. Wala tukadzibuhum, dan juga jangan kalian dustakan. Itu tawakuf, kita jangan katakan itu benar dan jangan katakan itu dusta. Ya, tawakuf itu diam saja, tidak abstain kalau bahasa kita, enggak usah berpendapat. Tidak dibenarkan, tidak didustakan.
Faqulu, tapi katakanlah kata Rasulullah kepada para sahabat, kalau kalian diceritakan oleh orang Yahudi tentang Taurat mereka yang tentunya mereka sudah ganti-ganti itu, qulu, katakanlah amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kalian. Maksudnya Taurat dan Injil yang benar tentunya yang kita beriman, bukan Taurat Injil yang mereka sudah rubah-rubah. Katakan itu saja. Tidak boleh dibenarkan. Surat Al-Ankabut ayat 46. Tidak boleh benarkan, tidak boleh dustakan. Jadi kalau sekarang ada orang mendebat misalnya antum dengan membacakan Injil, orang Nasrani atau orang Yahudi, ya katakan ini, amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Kami beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kalian, ya Taurat dan Injil yang benar, bukan yang sekarang yang sudah kalian rubah-rubah. Walakin, itu sudah sampai di situ ya hadis Nabi. Kata Nabi, jangan kalian benarkan dan jangan juga kalian dustakan. Katakan saja itu tadi. Nah, sampai situ. Walakin, kemudian Syekh lanjutkan, Syekh Utsaimin ini berkataan, walakin akan tetapi at-tahaddutsu bihadzal nau'i jaizun, akan tetapi at-tahadduts, sekedar memperbincangkan ya bihadzal nau', jenis Israiliyat yang ini yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan oleh Islam, itu kata Syekh jaiz, boleh. Cuma sekedar menceritakan ya, boleh. Tapi ada catatan, idza lam yukhsha, ini yukhsha ya. Yakhsha itu dijadikan majhul, yukhsha. Ya kan? Itu kan khosya, yakhsha. Karena ada lam, kemudian dijadikan majhul, lam yukhsha. Mana alifnya di belakang? Dihilangkan karena lam kan amil jazmnya, lam tanda jazmnya dengan harfu ilah. Huruf ilah ya kan? Yakhsha itu kan ada huruf alif bengkong di belakang. Jadilah yukhsha begitu. Karena ada lam jadilah yukhsha. Naam. Dengan catatan, lihat, ini garis bawahi kata Syekh, boleh kalau sekedar menceritakannya itu boleh. Tapi idza lam yukhsha mahdzurun, jika tidak dikhawatirkan mahdzur, ada mudarat. Mudaratnya apa? Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam syarahnya. Kalau pertama apa? Kalau dengan kita sering menceritakan Israiliyat, nanti orang-orang Muslim justru akan lebih terpengaruh dan lebih senang kepada cerita Israiliyat daripada Al-Quran. Kan kisah mereka itu banyak yang menakjubkan kan begitu, yang tidak tahu benar atau dusta tidak tahu ya. Banyak kisah-kisah lah Israiliyat itu yang menakjubkan. Kalau antum nanti akan disebutkan di sini tafsir Al-Quran yang banyak kisah Israiliyatnya. Kalau antum baca itu banyak kisah-kisah yang aneh, menakjubkan, ajaib. Nah kalau kita sering ceritakan itu nanti orang lebih senang dengan kisah. Kan manusia senang dengan dongeng. Manusia pada dasarnya senang dengan dongeng. Itu kata Syekh Utsaimin. Itu jangan sering-sering. Kalau ditakutkan ada mudarat maka lebih baik tidak usah diceritakan. Ya. Jadi bolehnya menceritakan itu dibolehkan oleh Syekh Utsaimin karena memang ada dalilnya. Bukan berarti beliau mengatakan boleh tanpa dalil. Lihat, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ballighu anni walau ayatan. Ballighu, sampaikanlah anni, dariku, walau ayatan, walaupun hanya satu ayat. Nah ini perintah untuk berdakwah bagi siapa saja. Ya, perhatikan kata Nabi, balighu anni, sampaikan, tapi anni, dariku, artinya harus sahih dari Nabi. Kan ada orang bawa hadis dhaif terus dia mengatakan apa? Ya, balighu anni walau ayat. Ya, itu dhaif, bukan dari Rasulullah. Jadi kata para ulama, ketika Nabi mengatakan balighu anni, berarti hadis harus sahih dari Rasulullah. Walau ayat, walaupun cuma satu ayat. Nah, itu. Jadi untuk berdakwah itu tidak harus kita jadi ulama besar, tidak. Siapa saja bisa berdakwah. Yang penting yang antum dakwakan, yang antum pahami, ilmu yang sudah antum ketahui. Antum sudah tamat Durusul Lugha jilid 1 dan benar-benar antum kuasai, boleh antum ajarkan.
begitu. Boleh buka majelis, saya buka majelis Durusulugo jilid 1. Kalau dapat jilid 2 belum, karena belum selesai misalnya begitu. Tapi jilid 1 tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting antum sudah khatam dan antum paham. Ya, sudah khatam dan tidak paham terus buka majelis, ya itu repot. Tidak apa-apa. Mukhtarat antum sudah selesai, boleh. Siapa teman-teman yang mau belajar bahasa Arab? Ya Ustadz mungkin sibuk, mari dengan ana. Tapi cuma mukhtarat. Karena ada sudah selesai mukhtarat dan ana paham isi mukhtarat. Boleh. Ya balighu ani walau ayah. Para ulama. Siapa saja bisa berdakwah, tapi ingat dakwanya benar-benar harus berdasarkan ilmu. Satu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua ilmu yang dia kuasai. Boleh dia dakwakan. Yang belum dia kuasai ya jangan dia sentuh. Ya. Kalau ilmu kita baru mukhtarat, maka kita ajarkan mukhtarat. Jangan kita ajarkan di atasnya, ya. Taib. Nah, wa haditsu kata Nabi, dan ceritakanlah an Bani Israil, kisah dari Bani Israil, wala haraj, tidak mengapa kata Nabi. Ternyata Nabi membolehkan menceritakan kisah dari Bani Israil. Wa man kadzaba alayya, dan barang siapa yang berdusta alayya atas namaku, muta'ammidan, secara sengaja. Lihat, secara sengaja. Falyatabawwa, maka sediakanlah maq'adahu, tempat tinggalnya, minan nar, di neraka. Rawahu Al-Bukhari. Itu. Jadi ini hukum, ya, kisah Bani Israil yang tidak ditolak, tidak diterima, tidak ditetapkan oleh Islam dan juga tidak didustakan oleh Islam. Kita tawakuf. Tapi kalau sekedar cerita boleh. Dengan catatan tadi tidak sering-sering, sehingga orang akan jadi cenderung suka dengan kisah-kisah Bani Israil. Nah, kemudian Syekh melanjutkan. Nah, ini catatan penting dari Syekh. Lihat satu paragraf ini. Ya kan kita boleh sih menceritakan kisah Bani Israil, tapi lihat, wa ghalibu, dan kebanyakan kata Syekh Utsaimin, apa-apa yang yurwa, diriwayatkan, diberitakan anhum, dari mereka. Dari siapa ini? Bani Israil itu, min dzalika, dari kisah-kisah tersebut, laisa bidzi faidatin, tidak memiliki faidah, tidak ada guna. Kebanyakan yang diriwayatkan dari Bani Israil, kisah dari Bani Israil itu enggak ada faedah kata Syekh. Laisa bidzi faidatin, tidak memiliki faidah, tidak ada kegunaannya. Fiddin, dalam agama, tidak ada faedah dalam agama. Nah, contohnya apa? Kata ini launikal bi ashabil kahfi. Kata ini seperti menentukan laun, warna, kalbi, anjingnya ashabul kahfi dan yang semisalnya. Ya kan ashabul kahfi itu punya anjing kan? Apa DP warna anjing? Itu ada kisah mereka, Bani Israil menceritakan itu, warnanya begini. Nah, itu apa manfaatnya? Tidak ada guna dalam agama. Itu kisah-kisah seperti itu. Ya, orang-orang Yahudi. Itu tidak manfaat kata Syekh. Nah, wa amma su'alu, wa amma su'alu ahli kitab an syai'in min umurid din. Nah, itu tadi menceritakan kisah mereka boleh, tapi ada catatan-catatan, dan sebaiknya juga enggak perlu karena enggak ada faedah, enggak banyak faedah kata, enggak ada faedah. Nah, adapun su'alu ahli kitab, adapun bertanya kepada ahlul kitab an syai'in, tentang sesuatu, min umuriddin, dari masalah agama, fa innahu haramun, maka ini haram. Tidak boleh bertanya kepada ahlul kitab, baik itu Yahudi maupun Nasrani, tentang masalah agama, itu haram, tidak boleh. Kalau cuma kisah-kisah tadi yang dunia, hubungan dengan, bukan, tidak ada hubungan dengan agama, ya kalau mereka cerita kita boleh. Kalau yang jenis ketiga ya, kita tidak benarkan, kita tidak tolak. Boleh kita ceritakan juga, boleh, dengan catatan tadi. Tapi kalau masalah agama ini haram, tidak boleh. Dari Bani Israil, ya, tidak boleh. 5 rawahu al-Imam Ahmad, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala, an Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya, bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tas'alu, janganlah kalian bertanya ahlal kitabi, kepada ahlul kitab, an syai'in, tentang sesuatu pun, maksudnya dalam masalah agama, ya. An syai'in, ya, sesuatu pun tentang masalah agama. Fa innahum lan yahdukum, karena mereka tidak akan pernah memberikan petunjuk pada kalian. Ngapain kalian bertanya masalah agama kepada Bani Israel? Mereka itu ingin kalian sesat. Ya, pasti tidak akan memberikan apa yang bermanfaat bagi kalian. Wa qad dhallu, dan sungguh mereka telah sesat. Fa innakum imma an tusaddiqu bi batilin, karena sesungguhnya kalian kalau bertanya pada orang Yahudi tentang masalah agama, imma an tusaddiqu bi batil, bisa jadi kalian membenarkan kebatilan, au tukadzibu bihaqqin, atau kalian mendustakan kebenaran. Gitu. Orang Yahudi menceritakan kepada kita masalah agama. Ya. Terkadang kalau berita itu benar, kalau kita dustakan berarti kita mendustakan kebenaran. Atau biasanya kebanyakan berita itu batil dan kita benarkan berarti kita membenarkan kebatilan. Itu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan tanya kepada mereka. Wa innahu law, ya, kemudian lihat kata Nabi, wa innahu, maka dan sesungguhnya, law kana Musa hayyan, seandainya Musa hidup, ya, baina adharikum, di antara punggung-punggung kalian, artinya kalau Musa ada di tengah-tengah kalian, mahillalahu, tidak halal bagi Musa illa ayyattabi'ani, kecuali dia harus ikut kepadaku, ikut syariat Islam. Jangankan cuma Bani Israel, kalau Nabi Musa alaihissalam hidup, kata Nabi, dia harus ikut kita. Ya. Lalu ngapain kalian bertanya kepada ahlul kitab masalah agama? Ya, Nabi Musa saja kalau dia hidup dia akan ikut agama Islam. Ya, ngapain juga kita bertanya kepada Bani Israel masalah agama? Ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang bertanya kepada ahlul kitab masalah agama. Dan juga berdasarkan larangan ini juga berdasarkan riwayat dari Imam Al-Bukhari juga dari Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ini ada perkataan yang bagus dari Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan apa? Annahu qala, dia berkata, ya ma'syaral muslimin, wahai orang-orang muslim, kaifa tas'aluna ahlal kitab, bagaimana kalian kok bisa bertanya pada ahlul kitab an syai'in, tentang sesuatu dalam masalah agama? Kok bisa kalian bertanya, kata Ibnu Abbas. Wa kitabukumul ladzi anzalallahu ala nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam ahdatsal akhbari billahi mahdhon. Padahal kata Ibnu Abbas, kitab kalian, kitabukum alladzi, yang anzalallah, yang telah Allah turunkan kepada nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, ahdatsal akhbar, adalah yang paling baru dari khabar-khabar tentang Allah, ya, saja. Artinya ngapain kalian bertanya kepada mereka? Mereka itu umat sudah berlalu. Al-Quran ini ilmu yang paling baru dari Allah, kan begitu. Ngapain lagi mau tanya tentang, ya, isi Taurat dan Injil? Apalagi mereka sudah rubah-rubah. Al-Quran itu yang Allah turunkan itu khabar paling baru dari Allah. Itu saja yang kalian pelajari. Lam yushab, yang tidak ada kotoran. Yushab itu artinya tidak kotor, artinya tidak ada perubahan di dalamnya, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurangi. Kalau Taurat dan Injil sudah banyak, ya, kotoran di situ, artinya sudah banyak perubahan. Wa qad haddatsakumullahu anna ahlal kitab qad baddalu min kitabillah. Wa qad, dan sungguh, haddatsakum, telah menceritakan kepada kalian Allah bahwasanya ahlul kitab itu qad baddalu, sungguh telah merubah, min kitabillah, dari kitab Allah, wa ghayyaruhu, dan mereka merubahnya. Ya, baddalu mengganti, ghayyaru merubah. Fakatabu bi aidihim, dan mereka menulis, ya, kitab mereka itu dengan tangan-tangan mereka. Tulis Injil dan Taurat itu dengan tangan mereka yang sudah mereka rubah-rubah. Qalu, dan mereka mengatakan, huwa min indillah, itu dari sisi Allah. Liyashtaru bidzalika tsamanan qalila, untuk mereka jual, ya, ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah. Awalayan hakum ma ja'akum minal ilmi an mas'alatihim, bukankah telah melarang kalian
apa-apa yang datang kepada kalian dari ilmu untuk bertanya kepada mereka. Ya, bukankah ilmu yang telah datang kepada kalian melarang untuk bertanya pada mereka? Itu maksudnya. Fala wallahi, maka janganlah kalian bertanya kepada mereka. Wallahi, demi Allah, kata Ibnu Abbas, ma ra'aina rajulan, kami tidak pernah melihat seorang laki-laki pun minhum, dari mereka, dari Bani Israel, yas'alukum, bertanya kepada kalian, anilladzi unzila ilaikum, terhadap apa yang diturunkan kepada kalian. Kata Ibnu Abbas, ngapain kalian bertanya pada mereka? Mereka saja enggak pernah bertanya pada kalian terhadap Al-Qur'an, kok kalian mau bertanya tentang Injil dan Taurat pada mereka? Tuh. Makanya kita jangan baca Injil, dilarang. Nabi pernah lihat Umar itu bawa Taurat, dilarang oleh Nabi, ya. Dilarang, enggak boleh. Kita kepo-kepo, buka-buka begitu enggak boleh, ya. Enggak boleh. Lebih Al-Qur'an. Atau kita berdebat dengan ahli kitab, ya, terhadap Injil dan Taurat, itu tidak boleh. Kalau kelas kita, ya, kelas penuntut ilmu seperti kita, jangan ya berdebat. Dengan mereka itu berdakwah saja. Kita dakwakan boleh. Tapi kalau mereka mengajak debat tentang isi Injil dan Taurat dan ilmu kita belum mapan, ya bisa-bisa kita yang kena syubhat. Ya, Nabi melarang, ya, bertanya pada mereka tentang Taurat dan Injil. Apa sih isi Taurat itu, bagaimana menurut, coba baca. Nah, itu tidak boleh, itu termasuk bertanya pada mereka tentang Taurat dan Injil. Ya, di Injil itu apa, ayat ini apa, bagaimana? Tidak boleh. Nah, ini Ibnu Abbas mengatakan juga enggak boleh. Ya, demi Allah, kata Ibnu Abbas, kami tidak pernah melihat salah seorang di antara mereka bertanya kepada kalian tentang Al-Quran. Kenapa kalian bertanya pada mereka tentang Taurat dan Injil? Ini intinya haram, ya, tidak dibolehkan. Baik. Pembahasan terakhir di sini beliau mengatakan mauqiful ulama minal Israiliyat. Sikap para ulama terhadap kisah-kisah Israiliyat. Nah, ikhtalafat, berselisih, mawaqifu, sikap-sikap al-ulama, para ulama dalam masalah Israiliyat ini. Bagaimana sikap mereka? Wala siyama, terutama al-mufassiruna, para ulama ahli tafsir, min hadhil Israiliyat, terhadap kisah-kisah Israiliyat ini ala salasati, terbagi dalam 3 anha'in, 3 macam. Jadi para ulama itu, terutama ahlu tafsir, mufassirin, berselisih. Boleh enggak kita mentafsirkan Al-Quran dengan kisah Israiliyat? Begitu. Ya, kita kan sedang belajar usul tafsir. Jadi ulama ahli tafsir berselisih. Boleh enggak kita mentafsirkan Al-Quran atau kita menukil kisah Israiliyat dalam menafsirkan Al-Quran? Boleh enggak? Nah, di sini kata beliau terbagi pada 3 macam. Padahal di sini beliau bawakan 4, ya. Kalau Anda lihat alif, ba, jim, dal, iya kan? Tapi di sini sebutkan 3, ini salah cetak mungkin atau wallahu alam. Ya, ada 4 macam sebenarnya. Yang pertama, nah ini bagaimana ulama sikap mereka terhadap kisah Israiliyat terhadap tafsir Al-Quran. Yang pertama, faminhum, di antara mereka, ya, para ulama mufassirin, man, ada orang yang, ya, ada ulama yang aktsara, memperbanyak, minha, dari dia, maksudnya dari ha itu kembali kepada Israiliyat. Ya, maksudnya di antara ulama ada yang aktsara, memperbanyak kisah Israiliyat dalam tafsirnya. Tapi makrunatan, diiringkan, tapi kisah tersebut diiringkan bi asani, diha, dengan sanadnya. Itu. Jadi ada ulama, tipe ulama yang pertama, dalam tafsir dia sebanyak kisah Israiliyat, dia nukil banyak kisah Israiliyat, tapi dibawakan sanad. Ada sanad. Jadi kisah ini punya sanadnya, ya, ada sanadnya sampai ke orang yang menceritakan pertama. Begitu. Wara'a, dan ulama ini menganggap annahu, bahwasanya dia bidzikri asanidiha, dengan menyebutkan sanad dari kisah-kisah tersebut,
kharaja min uqdatiha, dia telah terlepas dari tanggung jawabnya. Artinya begini, si ulama ini dia bawa kisah Israiliyat dalam tafsirnya, tapi dia kasih sanad. Ini kisah ini begini, saya dengar dari fulan. Misalnya saya Luqman, saya menulis kisah Israiliyat dalam tafsir saya, ini contoh. Ya, tapi saya bawakan sanad. Kisah ini yang menceritakannya saya dengar dari Aten dari Khairil dari Abu Sahla dari Rizki, dari Abu Zaki, dari Abu Afgan, dari Abu Lydia yang pertama menceritakan itu. Dia bawakan sanadnya sampai ke dia. Ya, dibawakan sanad. Kenapa dia bawakan sanad? Nah, dia menganggap dengan bidzikri asanidiha, dengan membawakan sanad seperti tadi, dia terlepas dari tanggung jawab. Artinya begini, ya silakan, ini kisah saya bawakan, ini sanadnya saya dengar dari orang-orang ini. Silakan kalian teliti orang-orang ini, apakah ada pendusta di antara mereka atau tidak. Silakan teliti apakah sahih kisah ini atau tidak, begitu. Paham? Nah, seperti begini saya contohkan. Kalau saya ngomong kan, saya katakan begini. Besok ya saya dengar dari Aten, ya saya dengar dari Aten, dari Khairil, dari Abu Sahla bahwa besok ada kerja bakti. Terserah, ini saya tidak tanggung jawab ini berita ini benar, yang pasti ini saya dengar dari Aten. Ya, dari Khairil, dari Abu Sahla. Silakan kalian teliti apakah tiga ini kira-kira bisa dibenarkan atau enggak, begitu. Saya sudah lepas tanggung jawab, saya sudah sebutkan dari siapa berita itu saya terima. Itu maksudnya saya terlepas dari tanggung jawab, begitu. Paham? Yang jenis pertama ini. Nah, kemudian contoh ulama yang modelnya seperti ini kata Syekh, mithlu Ibni Jarir At-Tabari. Ya, contohnya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau punya tafsir At-Tabari yang berjilid-jilid. Ya. Ini termasuk yang kita belajar dulu, tafsir bil ra'yi atau bil athar yang punya Imam At-Tabari ini. Masih ingat enggak? Kita belajar bab keberapa itu? Itu tafsir bil athar. Karena beliau bawakan athar semua, ya. Setiap membawakan satu ayat, beliau tidak dengan akal beliau, ra'yi beliau enggak. Beliau bawakan perkataan para sahabat, perkataan Rasulullah tentang ayat tersebut dengan sanad, begitu. Termasuk kisah Israiliyat, beliau bawakan sanadnya seperti itu. Ya. Jadi kitab ini sebentar lagi selesai. Antum harus kuasai. Jangan sampai selesai kitab ini, minimal yang ada di kitab ini, ya. Selesai usul tafsir, artinya bukan tidak harus hafal, tidak, tapi kuasai. Antum tahu, oh di bab ini ada dibahas masalah ini. Kalau besok-besok misalnya antum murojaah atau antum ditanya teman antum, oh ini saya pernah bahas di usul tafsir dulu, ada di bab sekian. Ya, ketika dicari, baca, oh paham. Itu maksudnya menguasai kitab. Ya, bukan berarti kita harus hafal dari awal sampai akhir, tidak. Ini Ibnu Jarir At-Tabari yang seperti ini orangnya, ya, rahimahullahu taala. Kemudian jenis yang kedua, berarti Ibnu Jarir At-Tabari ini dia menerima kisah Israiliyat, dia bawakan dalam tafsirnya, tapi dia bawa sanad. Terserah, silakan kata Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Ya, kira-kira seperti itu dong. Dia katakan, ini sanadnya kalian teliti loh sanadnya. Kalau dia dhaif, ya berarti jangan terima kisah ini. Kalau sanadnya sahih, berarti terima, kan begitu. Nah, itu maksudnya dia lepas dari tanggung jawab. Kemudian yang kedua, wa minhum, di antara para ulama ahli tafsir, man, ada yang aktsaro, memperbanyak, minha, dari kisah Israiliyat, wajarroda, dan dia mengosongkannya, dia kosongkan kisah Israiliyat itu minal asanidi ghaliban, dari sanadnya kebanyakan. Nah, berarti ini berlawanan dengan yang pertama. Dia banyak bawa kisah Israiliyat tapi tidak ada sanad. Sehingga enggak bisa diteliti ini sahih atau tidak. Begitu. Fakana haltiba lailin.
Maka orang ini dijuluki Hatiba Lailin. Hatiba Lailin itu adalah pencari kayu bakar di malam hari. Hatib adalah itu isim fa'il ya. Pencari kayu bakar. Lail pada malam hari. Pencari kayu bakar pada malam hari itu kan dia nggak tahu yang dia ambil itu kayu atau ular atau apa, ndak, dia sembarang ambil. Nah, ini istilah bagi orang yang sembarang mengambil, menukil kisah atau menukil hadis. Nak pilih ini sahih atau dhaif ndak. Pokoknya apa saja yang dia temukan hadis yang itu dia dengar, nak peduli ini sahih atau dhaif, dia ceritakan. Nah, itu namanya Hatibul Lailin, pencari kayu di malam hari. Jadi kalau antum dapati istilah ini, itu maksudnya. Dan ini banyak sekarang, ya. Kebanyakan Habib itu, ya itu Hatib Lail. Pokoknya kisah biarpun tidak masuk akal, nggak karu-karuan, sampai mereka di telinga mereka dari guru mereka ceritakan pada umat, dan umat pun banyak yang percaya. Kan lihat, macam-macam kisah, ada yang bisa terbang, ada yang itu Hatib Lail. Coba tanya sanad, nggak tahu sahih atau enggak. Kalau lihat YouTube, terkadang ada kan dia YouTube, ada yang kok ada yang percaya ini ya. Masa ada yang percaya ini kisah sendak masuk akal seperti ini, kok ada yang percaya? Nah, itu namanya Hatib Lail. Ya, itu antum menjadikan istilah. Jadi kalau antum melihat orang ini ada orang ceramah sembarangan, nak tahu dhaif apa, kisah-kisah apa itu katakan Hatib Lail, pencari kayu bakar di malam hari. Ya. Kalau orang tanya, ya apa maksudnya itu? Ya, ada itu belajar kok. Dia pencari kayu bakar malam hari itu, dia kalau dahulu kan ada lampu yang dia tahu ini pegang ini kayu atau ular atau apa, dia masuk semua, dia kumpul. Itu maksudnya. Nah, kata Syekh di sini itu orang dia cuma nukil Israiliyat, nak bawakan sanad, nak peduli ini sahih atau enggak, pokoknya yang penting dia bawakan di tafsirnya. Contoh Al-Baghawi ini al-imam, ulama Ahlus Sunnah juga, ahli tafsir. Tapi itu kata Syekh Utsaimin, Al-Baghawi ini juga seperti itu, banyak membawakan kisah Israiliyat di tafsirnya tanpa sanad. Alladzi qala, yang bahwa di mana ya telah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an tafsirihi, tentang tafsirnya Al-Imam Baghawi, dikasih komentar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tafsirnya Al-Imam Al-Baghawi. Al-Imam Al-Baghawi adalah Ahlus Sunnah ya, ulama Ahlus Sunnah. Tapi ya tentu ada kekurangan. Kata Syekhul Islam, innahu mukhtasarun minats Tsa'labi. Sesungguhnya dia, maksudnya tafsir Al-Baghawi itu mukhtasarun, adalah ringkasan dari tafsirnya As-Tsa'labi. Ya, As-Tsa'labi itu imam ulama. Jadi semacam cuma ringkasan dari tafsirnya As-Tsa'labi. Lakinnahu, tapi al-Imam di sini al-Imam Al-Baghawi, akan tetapi dia, maksudnya al-Imam Al-Baghawi, sonahu, menjaga tafsirnya itu anil ahadis, dari hadis-hadis yang al-maudu'ah, yang maudhu', hadis yang palsu, wal ara' al-mubtadi'ah, dan pendapat-pendapat mubtadi' yang bid'ah, yaitu. Tapi dari sisi Israiliyat beliau tidak membawakan sanad, ya. Wa qala an Tsa'labi, dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang al-Imam Ats-Tsa'labi, innahu Hatibul Lail, sesungguhnya dia itu pencari kayu bakar di malam hari. Itu antum jadi paham istilahnya. Orang yang ngambil hadis, ngambil kisah sembarangan, enggak peduli ini dhaif atau sahih. Yanqulu, dia menukil ma wajada, apa saja yang dia temukan, fi kutubi tafsir, dalam kitab-kitab tafsir, min sahih, baik yang sahih, wa dhaif atau yang dhaif, wa maudhu'in atau hadis yang maudhu', yang palsu. Pokoknya dia nukil semua, dia bawakan semua. Ya, itu. Nah, ini namanya Hatib Lail. Maka berhati-hati antum kalau baca tafsir Al-Baghawi. Karena antum tidak tahu, apalagi jangan kita semua ini sahih enggak, mana DP sanad. Bahkan seandainya juga ada sanad, kita juga belum tentu bisa meneliti rawi-rawinya kan begitu, apalagi yang tidak ada sanad. Maka hati-hati. Ya, kita jauhi dulu tafsir yang seperti ini, yang banyak menukil kisah Israiliyat yang tidak ada sanadnya. Apalagi kisah-kisah tersebut ya berkaitan dengan akidah, hanya bahaya. Enggak tahu benar atau tidak. Nah, itu.
Kemudian yang ketiga, wa minhum man dzakara katsiran minha wa ta'aqqab al-ba'dha mimma dzakarahu bitad'ifi aw al-inkari mislu Ibnu Katsir. Nah, ini yang bagus. Yang jim, ini yang insyaallah bagus juga, yang paling bagus. Wa minhum, dan di antara mereka ahli tafsir ada orang yang man dzakara menyebutkan katsiran banyak dari minha, dari kisah-kisah Israiliyat. Dia bawakan kisah Israiliyat, tapi ta'aqqab, dia mengkritik sebagian kisah tersebut mimma dzakarahu, dari apa-apa yang dia sebutkan, dikritik apa bitad'if, dengan mengatakan ini dhaif. Ya, jadi dia bawakan itu. Nah, ini bagus ya, yang tafsir seperti ini. Dia bawakan kisah Israiliyat, kemudian dia bilang tapi kisah ini dhaif. Nah, jadi kita jadi tahu oh ini dhaif. Awil ingkar, atau dia ingkari kisah ini kisah yang mungkar, dusta, jangan ya. Ya, begitu. Mislu, contoh tafsirnya siapa? Imam Ibnu Katsir. Nah, ini yang paling selamat yang antum baca. Tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau kalau bawakan kisah Israiliyat, beliau akan di belakangnya beliau akan kasih komentar, kisah ini dhaif begitu, atau kisah ini mungkar, jangan percaya. Seperti itu. Ini model yang ketiga. Nah, inilah yang kita sebagai penuntut ilmu pemula yang aman untuk dibaca insyaallah. Kemudian yang terakhir. Nah, wa minhum, di antara mereka para ulama mufassirin, man balagho, ada orang yang balagho, gulu. Balagho itu menggulu, berlebih-lebihan begitu. Fi raddiha, dalam menolak kisah Israiliyat. Dia enggak pakai sama sekali. Walam yadhkur, dan dia tidak sebutkan minha, dari kisah Israiliyat itu syai'an, sedikit pun. Dalam tafsir dia enggak dia bawa sama sekali. Itu gulu dalam menolaknya. Ya, kisah Israel itu kan ada yang sahih kan begitu. Ya, ada yang dhaif, yang sahih boleh dinukil. Nah, ini gulu, dia tolak semua, memang tidak dinukil sama sekali. Yaj'aluhu tafsiran lil Quran, yang dia jadikan tafsir untuk Al-Quran. Ya, tidak dia sebutkan sedikit pun kisah Israiliyat itu dalam mentafsirkan Al-Quran. Nah, seperti siapa? Syekh Muhammad Rashid Ridho. Pernah dengar? Syekh Muhammad Rashid Ridho. Ini ulama tapi mu'asirin. Tahun 1900-an Masehi dia lahirnya. Termasuk ulama Ahlus Sunnah insyaallah. Beliau awalnya sufi ya, kemudian bertemu dengan guru beliau Syekh Muhammad Abdu yang Ahlus Sunnah, kemudian beliau meninggalkan sufi dan ia beralih ke manhaj salaf. Tapi beliau itu keras dalam Israiliyat, enggak mau nukil Israiliyat. Tidak ada sama sekali Israiliyat dalam tafsir beliau. Ya, tapi kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ini itu gulu ya, jangan begitu juga. Karena Israiliyat ada yang benar, yang sahih, ini boleh dinukil. Yang poin nomor 1 tadi. Nah, ini macam-macam bentuk ulama dalam masalah kisah Israiliyat. Nah, kalau antum baca tafsir dan ada ulama yang membawakan kisah Israiliyat, antum lihat dia masuk yang mana ini. Oh, dia ini ulama yang tipe ulama yang membawakan sanad. Oh, ini tipe yang tidak membawakan sanad. Nah, ini yang bahaya. Ini Hatib Lail. Dia cuma bawakan kisah, tidak dikasih komentar lah ini betul atau tidak. Ada tipe yang seperti Ibnu Hajar Ibnu Katsir, bagus dibawakan kisahnya tapi dikasih komentar. Ini kisahnya dusta, ini bohong, ini benar, dan selanjutnya. Ada yang di tafsirnya enggak ada sama sekali Israiliyat. Ini tipe yang keempat. Itu enggak akan lari dari 4 tipe ini para ulama dalam masalah kisah Israiliyat. Nah, alhamdulillah selesai ya pembahasan ini. Tinggal menyisakan 2 pertemuan lagi insyaallah. Kalau Allah mudahkan kita akan selesaikan kitab ini. Alhamdulillah. Kita akhiri ya, sudah jam 9 lewat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.